Hola bestinya kata Ani. Besti, perhara keretakan rumah tangga Insanul Fahmi dan Mawa yang menyeret nama Inara Rusli emang masih bergulir panas. Bahkan kini mulai masuk babak baru lagi, di mana Insan baru-baru ini keciduk tengah menjalani pemeriksaan atas laporan sang istri sah yaitu Mawa atas dugaan perzinahan. Nah, diberondong 30 pertanyaan saat klarifikasi panggilannya di kepolisian, Insan dengan wajah lelah berkali-kali memohon doa Besti. Tak hanya untuknya, tapi juga semua pihak termasuk Mawa sang istri sah. Di mana Insan yang ditanyakan terkait laporan V yang diduga terkait illegal access, Insan pun menjawab agar didoakan supaya Mawa juga selamat. Maksudnya gimana ya Besti? PA sendiri tuh untuk apa bang? Ya ngasih keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya. Iya bang. Pertanyaan yang paling bang dari Ya terkait pasal 284. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Di siang sampai malam ini ada berapa pertanyaan sih bang? Boleh tahu bang? Sekitar 30 kali ya. Cuman mungkin karena memang banyak pertanyaan yang diulang-ulang. Ada ulang-ulang ya. Tapi udah merasa lega bang hasil dari Ya, alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Ya. Oh iya itu belum tahu sih. Nanti aku coba ke sana lagi mungkin buat menanyakan hal itu. Mohon doanya aja yang terbaik supaya Mawa bisa selamat juga. Amin. Amin ya. Yang diduga penyebar video ini bang? Oh iya, inisial A ya? Iya. Ya, itu biar diperiksa aja sama penyidik. Doain yang terbaik ya semuanya ya. Bang terakhir bang, ini kok di BAP di PPAT jadi maksudnya apa sih bang? Tujuan di Oh, saya kurang ngerti juga sih. Ngikut aja. Oke, makasih ya. Siap. Thank you bang. Ya. Nah Besti, kalau Insan di tengah proses klarifikasinya di kepolisian terkait laporan Mawa memohon doa agar Mawa juga selamat, Mawa baru-baru ini terlihat mengunggah bukti percakapan yang diduga dengan keluarga Insan, di mana hubungan yang sebelumnya dikatakan Insan pernah membuatnya trauma karena keluarga Mawa membentak keluarganya seraya ingin dibuktikan Mawa kalau hal tersebut tidak benar. Gak cuma itu aja, dalam salah satu unggahannya ia pun terlihat mengunggah bukti percakapan yang diduga Insan yang mengaku telah diruqyah oleh sang ibu dan menawarkan Mawa untuk diruqyah juga biar murni gak ditunggangi setan cenah Besti. Duh, ya Mawa yang gak terima karena merasa martabat keluarganya dijatuhkan ini pun bahkan mengunggah video sang kakak yang diduga merupakan salah satu saksi saat pertemuan keluarga Insan dan keluarganya dilakukan, di mana Insan justru gak hadir Besti. Menurut sang kakak, dari pertemuan tersebut komunikasi berjalan wajar, tak seperti yang kini beredar, di mana keluarga Mawa disebutlah membentak hingga membuat Insan trauma. Sesuai dengan apa yang disampaikan banyak pihak dan demi menjaga martabat keluarga kami, bagi saya harga diri keluarga adalah hal yang paling utama. Ketika melihat pernyataan beliau yang begitu jelas menjatuhkan nama baik keluarga, saya merasa tidak lagi bisa diam. Orang tua tuh pernah dimarah-marahin sama orang tuanya, dimarah-marahin sama keluarganya sih. Dimarah-marahin gimana? Kita bentak sih. Ini mau meluruskan apa yang baru saja saya lihat di sosial media. Bertabayun apa yang kita dengar. Ada pertemuan keluarga yang saya di situ hadir langsung saat itu. Tidak ada saya lihat komunikasi yang buruk yang terjadi saat itu. Semua pembicaraan masih wajar. Bicarakan persoalan yang membuat kita semua shock. Duduk di sini, abang di sini, abangnya juga di sini. Ada teman yang dibawa, ada Abi, Umi, nenek, mama kami dan Mawa. Terus saat itu hanya Mawa memang yang ada, padahal kami sebagai penengah berharapnya harusnya adik-adik kami ini dua-duanya berhadir. Karena kita memang semua tidak menyangka ternyata ada yang terjadi di rumah tangga adik kita ini, yang selama ini kami melihatnya tidak ada persoalan yang serumit ini. Bahkan tipikal Mawa ini tidak pernah menceritakan kepada kami kalau dia sudah pernah merasakan kesedihan beberapa tahun lalu, apa yang dia rasakan, dia nggak pernah cerita. Apa yang dia rasakan, dia nggak pernah cerita. Makanya benar-benar terkejut dan menangis. Diskusi itu adalah bentuk musyawarah ya, karena kita orang Islam masyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam perkara. Kami lanjutkan diskusi itu. Kita melihatnya diskusi itu masih
cukup baik. Kemudian terbukti bahwa setelah selesai diskusi pun, ketika azan berkumandang, abangnya Mawa dengan Abi itu berangkat berjalan kaki mengakses masjid yang berada di komplek untuk sholat zuhur, mengajak Umi untuk sholat di musola yang ada di rumah kami. Pelan-pelan kami sama menangis, saya pun menangis. Saya bawa lah Umi mau ke tempat sholat, tapi sampai di sini dengan mama kami mereka berpeluk lagi. Kenapa nangis? Haru, sedih, bercampurlah semua. Sebagai orang tua, persoalannya kayak ini, semua sedih. Kami pun melihat itu sedih. Udah, mereka sebagai orang tua, sama-sama punya anak, menangislah di sini. Udah, setelah itu sholatlah. Setelah sholat, sebagai adabnya tentunya menghormati tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Kami tetap menyediakan makan siang. Makanlah kami bersama-sama di sini. Jadi memang tidak ada hal-hal yang dianggap terjadi konfrontasi luar biasa, jalan secara kekeluargaan, karena kami, keluarga besar kami dan keluarga besar besan dari orang tua kami itu berhubungan baik selama ini, sangat baik. Hanya saja pertemuan hari itu mungkin tidak dengan canda tawa karena memang sedang ada persoalan. Tapi diskusi itu saya melihatnya cukup kondusif. Itulah keadaan musyawarah yang terjadi pada saat itu yang saya lihat, yang saya hadiri. Sebelum pulang bahkan bersalaman lagi, abangnya ya tentulah menyalam, yang lebih tua bersalaman semua. Jadi tidak ada konfrontasi, tidak ada bersih tegang yang sangat-sangat sehingga menimbulkan kericuhan, tidak ada. Cukup baiklah pertemuan dua keluarga ini, padahal kondisinya sebenarnya sangat sulit, tapi semua sangat masih menjaga koridornya. Menurut Ibu Mawa, saat kalau dia bilang kayak masalah ada keluarganya yang dibentak atau apa, ada nggak dia di situ? Pertanyaannya dia aja nggak ada di situ, dapat dari mana dia berita kayak gitu. Jadi aduh, jangan lempar-lempar yang hal-hal yang belum terkonfirmasi lah gitu. Bisa difitnah mungkin Bang kalau Mas sendiri? Kalau itu ya pastilah, pasti. Makanya dia sedih sih, apa ya, dengan pemberitaan yang tiba-tiba dia ngomong begini, dia bilang ya dibuka seakan-akan ada aibnya lah gini gitu, ya dia sedih lah karena sepertinya sih nggak begitu gitu kan, menurut dia juga nggak begitu. So far kenapa tiba-tiba malah dia ngomong gitu? Tapi Tak hanya merasa difitnah atas statement yang diucapkan Insan saat kemunculannya belum lama ini terkait keluarga Mawa yang disebut telah membentak keluarga Insan hingga membuatnya trauma. Insan yang menyebut kalau mengalami kesulitan bertemu dengan Afnan, buah cintanya dengan Mawa, hingga harus berbicara depan kamera ini pun seraya dibantah oleh kuasa hukum Mawa. Menurutnya belum lama ini Mawa ada di Jakarta hampir sepekan, bahkan kerap membawa anaknya pergi mengikutinya karena tak ada yang menjaga. Namun Insan diduga tak ada melakukan pertemuan, padahal pas lagi sama-sama di Jakarta. Lalu kalau soal anak silang pendapat kini, apakah pintu perdamaian masih bisa dibuka oleh Mawa ya Besti? Sejarah seperti diketahui, Mawa sudah melayangkan laporan dengan dugaan perzinahan pada Insan, dan Insan pun telah mulai menjalani pemeriksaan. Oh, sama anak siapa? Mau anak udah. Iya, tergantung. Iya, itu aku udah hampir 2 bulan kangen sih. Kemarin udah berkali-kali minta ketemu, tapi
dikasih, nggak dibolehin, nggak tahu aku karena kenapa. Padahal sebenarnya aku tahu pasti akan nyariin aku juga sih. Berarti dirimu ngelakuin mamanya. Iya sih, tapi dia juga harus sadar bahwasanya anak juga kan ada keperluan. Kalau untuk pertemuan enggak ya, karena Mawa masih apa ya, masih untuk anak masih dibuka. Bahkan setahu saya anak dibilang bahwa abinya sedang kerja, jadi dia benar-benar menutupi gitu loh bahwa ada masalah kayak gini untuk anaknya. Jadi nggak ada alasan. Kemarin kan kamu bilang 2 bulan katanya belum ketemu anak, itu berarti yang kurang komunikasi dari semua. Ya coba tanya ke insannya lah. Apa dia ketemu atau apa, saya nggak tahu juga. Kan kemarin Mawa seminggu lebih di Jakarta. Ada kok. Ya kan? Bahkan ke Polda Metro juga bawa anak. Karena kan nggak ada yang bisa dititipin kan. Ya kalau benar mau ketemu harusnya bisa. Tapi bisa dibilang usaha Insan untuk bertemu anak kurang. Ya usahanya saya nggak bisa komen ya gitu, karena saya belum tahu pasti. Tapi kalau yang saya lihat dari kemarin sebenarnya terbuka aja sebenarnya gitu kan. Ya cuma jangan juga mungkin ketemu berduaan ya, mungkin maunya nggak mau gitu. Itu sih. Jadi nggak mau terlalu berkoar-koar banget. Ya udah, kita serahin aja nanti bukti-buktinya lebih dalam ke penyidik aja. Jadi nggak apa ya, ntaran aja kali ya kak ya. Pas aku di sana aja boleh ya, izin ya kak. Oke. Siap kak. Udah maghrib juga di sini kak. Masya Allah. Ya. Sehat kan? Mama sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Semua sehat kan? Alhamdulillah. Besok paling kita ketemu ya. Ya, terima Terima kasih ya Kak. Dengan dia mengisi dengan berbagai kesibukan yang positif, itu kan dia lebih banyak lagi dia melakukan kegiatan-kegiatan supaya dia juga lebih cepat move on-nya. Itu sih paling di konversinya si Insan itu bicara soal keluarga ya. Betul. Nah itu mungkin nanti dari Mawa sendiri, karena memang menurut Ibu Mawa saat kalau dia bilang kayak masalah ada keluarganya yang dibentak atau apa, ada nggak dia di situ pertanyaannya? Dia aja nggak ada di situ. Dapat dari mana dia berita kayak gitu? Jadi Karena ini kan urusan pribadi ya. Mungkin abang sendiri kalau punya istri mau diikut-ikutin nggak urusan rumah tangganya sama orang lain, apalagi sampai dimonetize, sampai dirugikan juga salah satu pihak dan pihak keluarga. Jadi saya harap sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan lain selain urusan rumah tangga harusnya nggak usah ikut-ikut dulu sih, karena ya ini mau gimana pun saya itu kepala rumah tangganya yang harusnya paling berhak buat ngatur, ya bukan orang lain. Duh, perdamaian belum ada pembicaraan, Besti. Apakah ini berarti Mawa benar-benar ingin proses hukum berlanjut seperti yang pernah ia ungkapkan ya, Besti? Nah, di sisi lain Insan sendiri yang ditanyakan terkait keinginan Mawa untuk adanya permintaan maaf mengaku akan melakukannya. Tapi setelah mengungkap terkait orang-orang yang diduga terlibat dalam laporan yang ia layangkan tentang dugaan videonya dengan Inara. Kalau emang ada niatan untuk minta maaf, aku welcome dan aku bakalan menghargai hal itu. Tapi tetap ya, proses hukum aku akan mempertimbangkan. Berarti udah sampai mana kak yang sampai ke Polda itu yang katanya kakak akan siap jadi saksi gitu kan? Iya, jadi ntar udah diserahin semua bukti ke penyidik. Jadi belum ada panggilan lagi sih, jadi ntar insya Allah paling minggu depan ada panggilan dari Polda lagi. Tapi kalau komunikasi sama Kak Insannya terakhir kakak kapan ya kalau boleh tahu? Ada, tadi malam juga baru di chat, disuruhnya tahajud. Jangan lupa tahajud, jangan lupa zikir, gitu aja sih. Ya mungkin karena video itu mungkin kali sih kalau menurut aku. Makanya menurut aku yang buat rusak ini adalah karena yang ngirimin video. Abang sendiri ada penyesalan nggak bang? Waktu itu terjadi di Mainara bang? Nggak kepikiran sih buat Islam, karena kenapa juga kan udah halal ya. Berarti abang masih memperjuangkan untuk bisa menyatukan cinta abang nih seluruhnya. Ya harus diperjuangkan. Oke. Tadi kalau alasannya apa bang? Ya karena juga kan nggak apa-apa semuanya harus cerai kan. Kemarin kan sempat trending soal cerai buat. Kan tidak semua wanita mau dimadu bang. Ya kan nggak semua memang, tapi kan ada. Tapi kan Mama salah satunya tidak mau dimadu.
Ya sebenarnya tergantung edukasi. Kalau dikompor-komporin, dipanas-panasin, dihasut-hasut sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terus kan kasihan juga dianya. Harusnya kan kita bisa aja berkolaborasi semuanya. Kita bisa buat revolusi dan ya bisa baik-baik. Pun sebenarnya banyak orang juga kok yang melakukan, cuman kan tidak terpublish. Yang disayangkan ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya kamu bilang orang-orang di belakang Mawa ini termasuk keluarga Mawa atau seperti apa? Ya bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Oke, tapi keinginan Mawa adalah kamu meminta maaf dan bertemu dengan keluarga Mawa. Apakah itu juga akan direncanakan oleh dirimu atau seperti apa? Ya nanti memang saya berharap bisa bertemu, tapi memang saya ingin ngungkap dulu, orang-orang siapa aja ya. Karena kemarin itu sebenarnya nggak ada konteksnya juga kalau misalnya mau bertemu itu karena kenapa? Apa semua harus viral? Ini kan urusan rumah tangga, nggak semuanya harus divalidasi untuk kepentingan publik. Ya kan, apalagi jadi konsumsi publik sampai jadi ribet kayak gini satu Indonesia, semuanya nggak perlu mikirin kan? Ya. Kamu mengatakan itu terlihat menggebu-gebu. Kenapa? Ya karena banyak banget orang-orang yang ikut campur yang harusnya nggak usah ikut campur lah. Coba orang-orang yang ikut campur itu mau diurusin juga rumah tangganya kan nggak mau kan? Mungkin siapa dia pas keluarganya datang, insannya juga nggak ada kan? Jadi terus sekarang dia ngomong kayak gini. Jadi ya kita lucu lah. Kita juga santai sih menanggapinya. Mungkin juga netizen juga bisa menilai sih sebenarnya gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak nggak usah terlalu banyak mengeluarkan statement juga kalau menurut saya. Itu sih. Merasa difitnah mungkin Bang kalau sendiri? Kalau itu ya pastilah, pasti. Duh, kalau proses hukum terus berlanjut meski nantinya ada perdamaian melalui pertemuan Insan dengan keluarga Mawa seperti keinginan Mawa, apakah ini akan membuat posisi Insan akan makin sulit ya Besti? Kita lihat aja nanti kelanjutan prosesnya, semoga semua mendapatkan jalan terbaiknya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.